Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Di sini Bu Maya akan menjelaskan tentang peluang ya. Di sini adalah nilai peluang itu di antara 0 dan 1. Ya, nanti kalau misalkan ada soal, jawaban peluang itu pasti di antara 0 dan 1. Bisa desimal, bisa pecahan. Misalkan 1/10, 1/2, 1/3, atau 0,4, 0,3 dan semacam itu ya. Bu, kenapa kok enggak 0, kenapa enggak 1? Karena 0 itu nanti jika peluangnya 0 berarti mustahil. Mustahil itu berarti ya ora ono. Misalkan apa? Ayam melahirkan. Loh, ayam kok melahirkan? Seharusnya ayam itu bertelur. Berarti peluangnya itu 0 bagi ayam yang melahirkan itu. Mustahil. Kemudian yang peluang yang nilainya 1 itu berarti pasti terjadi ya. Contohnya apa? Semua makhluk hidup pasti mati. Nah, itu berarti peluangnya angkanya 1. Misalkan apalagi? Semua manusia punya 2 mata. Nah, seperti itu pasti terjadi gitu. Nah, sekarang di sini Bu Maya akan menjelaskan tentang peluang empirik. Peluang empirik itu apa? Perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Kita simbolkan dengan PE, rumusnya sesuai dengan definisi ya. F per NP. F itu frekuensi kejadian, NP banyak percobaan. Nah, sekarang ada lagi nih yang namanya peluang teoritik. Peluang teoritik itu apa? Perbandingan antara banyak kejadian yang dimaksud dengan banyak kejadian yang mungkin ya. Nah, rumusnya berarti PA. PA peluang kejadian A sama dengan yang ini tadi, seperti definisinya tadi, perbandingan banyak kejadian A per banyak kejadian yang mungkin terjadi. Nah, apa sih bedanya peluang empirik dengan peluang teoritik? Nah, kita lihat ciri-ciri peluang teoritik. Peluang teoritik itu biasanya jumlah percobaan sekali. Berarti kalau peluang teoritik percobaannya sekali, kalau peluang empirik berarti percobaannya lebih dari sekali. Itu pada soal ya. Nanti bedanya kita lihat pada soal. Kemudian yang kedua, jika terdapat suatu soal yang hanya menyebutkan peluang, maka peluang yang dimaksud adalah peluang teoritik atau peluang klasik. Nah, itu ya, nama lain dari peluang teoritik itu peluang klasik. Nah, sekarang kita lihat nih apa itu namanya contoh peluang empirik ya. Eva melakukan percobaan penggelindingan dadu selama 40 kali. Hasil percobaannya adalah sebagai berikut. Mata dadu 1 dia frekuensinya 8, mata dadu 2 frekuensinya 10. Maksudnya itu angka mata dadu 2 itu metune 10 kali kayak gitu ya. 3, mata dadu 3, dadu 7 dan lain sebagainya. Ya, ditanya berapakah peluang muncul mata dadu 4? Berarti kalau gitu kasusnya ini adalah peluang empirik karena jumlah percobaannya lebih dari 1 kali. Berarti pakailah rumus PE. PE itu F per NP ya. F nya frekuensi yang muncul mata dadu 4 berapa? 6. Berarti 6 per 40. Bisa kita sederhanakan? Bisa. Berarti dibagi 2 hasilnya 3 per 20. Oke. Sekarang kita lihat di peluang teoritik ya. Peluang teoritik nomor 5. Berapakah peluang dari pelemparan sebuah dadu muncul angka genap? Nah, dadu itu NS-nya berapa? Kemarin sudah Bu Maya jelaskan. 1 dadu NS-nya 6. Ya, betul. 1 2 3 4 5 6. Nah, di situ disuruh muncul angka genap. Nah, berarti kita bisa tuliskan seperti ini. S-nya kan genap dadu kan seperti ini ya, 1 sampai 6 ya. NS-nya udah kita temukan yaitu 6. Nah, yang A itu muncul angka genap. Berarti apa aja itu angka genap? 2, 4, 6. Berarti jumlahnya atau banyaknya kejadian A muncul angka genap itu berapa? Ada 3. Berarti kita tulis rumusnya. Berarti ini merupakan peluang teoritik. Nah, peluang teoritik rumusnya NA per NS. Jadi 3 bagi 6 itu bisa disederhanakan. 3 per 6 itu bisa disederhanakan bagi 3, yaitu adalah setengah. Nah, sampai sini. Nah, berapakah peluang yang terambil putih? Berarti rumusnya PA sama dengan NA per NS. Tadi yang NA itu banyak yang terambil ya, yaitu warna putih.
yang putih ada berapa angka? 12 tadi per 52. Nah, bisa kita sederhanakan lagi dibagi dengan 4. 12 bagi 4 3 per 52 bagi 4 itu 13. Nah, ini peluang terambil warna putih. Sekarang kita bahas yang nomor 7 ya. Dua buah dadu dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang muncul A. Jumlah mata dadu 4, B. Jumlah mata dadu 8, C. Jumlah mata dadu 5 atau 6. Nah, Bu Maya pengen bahas yang A, 7A ya. Jumlah mata dadu 4. Berarti seperti apa? Nah, ini adalah ruang sampel apa itu namanya? Lemparan dua buah dadu ya. Ini banyak sekali. Kalau yang sana 6, yang horizontal 6, yang vertikal 6, berarti 6 kali 6 36. Ini totalnya ada 36. Nah, sekarang yang ditanya jumlah mata dadu 4. Nah, berarti kita cari nih angka-angka di sini yang kalau dijumlahkan nanti hasilnya 4. Berapa? Oh, ternyata 13, 31, 22. Sudah ada lagi ya. Nah, ini totalnya 4 ini. Kemudian dari sini banyak titik sampelnya itu berapa? Ada 3. Jadi kita masukkan ke rumus peluang teoretik, yaitu PA sama dengan NA per NS. NA-nya 3 per NS-nya 36. Bisa kita sederhanakan, bisa dibagi dengan 3. Berarti 3 bagi 3 1 per 12. Seperti itu. Nah, sekarang kita beralih yang nomor 10 ya. Sebuah mata uang dan sebuah dadu dilempar undi sekali. Tentukan peluang munculnya angka pada mata uang dan bilangan prima ganjil pada dadu. Nah, kita bisa mencari ruang sampelnya menggunakan tabel. Nah, seperti ini ya tabelnya ya. Nah, kalian buat ini 1 2 3 sampai 6. Kemudian di sini angka gambar yang mata uangnya ya. Kemudian yang ditanya tadi yang pertama itu angka, yang kedua prima ganjil pada dadu. Nah, sekarang berarti kita fokusnya pada kolom yang angka ini. Nah, yang angka ini udah pada yang ini aja, yang atas ini. Kemudian yang kedua muncul ganjil pada dadu, prima ganjil. Prima tapi ganjil. Prima kan 2 3 5. Nah, sekarang carilah 2 kan genap ya. Berarti kita cari yang ganjil. Berarti berapa? A3, A5. Berarti banyaknya A itu 2. Nah, kita tahu di sini NS-nya berapa? 6 kali kotakannya 6. 6 ke bawahnya 2, berarti 6 kali 2 12 ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus peluang teoretik PA NA per NS. NA-nya itu 2 per 12, berarti bisa disederhanakan bagi 2 1 per 6. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Nah, sekarang 3 uang logam dilempar, nomor 11 ya. 3 uang logam dilempar, ada 3. Misalkan uang logam 100, 200, 500. Misalkan gitu. Tentukan peluang munculnya paling sedikit 1 angka. Nah, berarti kita harus mencari ruang sampelnya. Kemarin ruang sampel itu bisa dicari menggunakan tabel dan diagram pohon. Nah, di sini Bu Maya pengen pakainya diagram pohon. Nah, ini merupakan diagram pohon dari 3 uang logam ya. 1 2 3. Kalau 4 gimana Bu? Ya sini bercabang lagi 4. Tapi kan ini dimintanya 3. Jadi AG, terus kemudian cabang lagi AG, cabang lagi AG kayak gitu. Nah, ini merupakan ruang sampelnya. Ruang sampelnya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 8. NS-nya ada 8 ya. Nah, sekarang ditanyanya paling sedikit 1 angka. 2 angka boleh Bu? Boleh. Nah, yang nggak boleh itu nggak ada angkanya gitu. Berarti apa aja? Yang ini ya.
Ini boleh. Yang GGG nggak ada angkanya ya, berarti nggak boleh. Berarti ada berapa itu? Nah, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti NA-nya 7. Kita bisa cari PA. PA sama dengan NA per NS. Berarti tadi NA-nya 7 per NS-nya 8. Nah, ini peluang ambil peluang muncul paling sedikit 1 angka.